Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Dika, selaku dosen dari mata kuliah Statistika Bisnis dan juga Mbak Echa selaku asisten dosen dari mata kuliah Statistika Bisnis. Jadi kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Preferensi Mahasiswa ITS terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berbelanja di minimarket Indomaret dan Sakinah di sekitar kampus ITS. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anissa Ali Aziza dengan NRP terakhir 040. Saya Arvin Edu Putri dengan NP akhir 011. Saya Kaliatia Zara dengan RP terakhir 033. Dan saya Sofi Zuleka dengan RP terakhir 032. Jadi sebelum membahas terkait pembahasan dari analisis kami, saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Jadi pertumbuhan retail modern di Indonesia itu berkembang sangat pesat dengan sekitar 30.000 minimarket dari sekitar 40.000 gerai retail modern sesuai dengan data BPS tahun 2022, yang dimana menunjukkan dominan dan aksesibilitasnya. Nah, konsumen termasuk mahasiswa itu memilih retail modern bukan hanya karena dekat saja, tetapi juga karena faktor kenyamanan, kelengkapan produk, efisiensi belanja, dan persepsi positif terhadap kualitas layanan dan juga standar operasional. Selanjutnya di sini ada alasan kami melakukan penelitian ini itu untuk melihat persaingan nyata di lapangan antara Indomaret dan juga Sakinah. Lalu untuk membuatkan evaluasi berbasis data untuk minimarket Sakinah dan juga Indomaret. Dan juga kami melakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi bahwa adanya celah antara apa yang diketahui dengan apa yang perlu diketahui mahasiswa yang sebenarnya. Next. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang kami buat, yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor yang paling mempengaruhi keputusan berbelanja mahasiswa ITS di minimarket Indomaret atau minimarket Sakinah di sekitar kampus ITS. Selanjutnya, bagaimana tingkat preferensi mahasiswa ITS yang signifikan terhadap minimarket Indomaret dibanding dengan minimarket Sakinah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berbelanja. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan faktor-faktor yang dominan dalam mempengaruhi preferensi belanja mahasiswa ITS antara minimarket Indomaret dan juga minimarket Sakinah, di mana tujuan penelitian yang kami buat diharapkan dapat menjawab dari rumusan masalah yang sudah saya omongkan tadi. Next. Selanjutnya di sini ada flowchart pengerjaan laporan. Mungkin intinya di sini kita memilih sektor penelitiannya apa, judul penelitiannya kita apa. Akhirnya kita melakukan observasi langsung dan tidak langsung, di mana observasi langsung kita melakukan sedikit wawancara terhadap kasir di minimarket dan juga observasi tidak langsung kita melakukan kuesioner melalui Sheet Form yang kita sebarkan melalui via media komunikasi mahasiswa ITS dan lanjut kita menganalisis data yang sudah kita dapatkan. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab inti kita yaitu pengolahan data, di mana yang pertama kita menggunakan teknik sampling jenis non-probability sampling dengan metode convenience sampling. Kenapa kita menggunakan metode convenience sampling? Karena kita tidak mungkin untuk mendapatkan responden seluruh mahasiswa ITS, di mana kita berhasil mendapatkan 31 responden yang responden tersebut sudah cukup untuk untuk kita analisis datanya. Selanjutnya responden kita itu tentunya dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang pernah atau rutin berbelanja di Indomaret atau minimarket Sakinah di sekitar kampus. Dan pengumpulan data kita itu menggunakan kuesioner daring atau Google Form yang kita sebarkan via media komunikasi mahasiswa ITS. Next. Selanjutnya, kualitas data kita bagi empat. Yang pertama yaitu akurasi, di mana akurasi ini interpretasinya itu ya adalah kita mengecek data, konsistensi data dan juga kualitas data agar meminimalisir kesalahan data yang kita pakai untuk menganalisis nantinya. Selanjutnya di relevansi, interpretasinya kita yaitu mengumpulkan variabel yang akan kita analisis meliputi frekuensi belanja, pengeluaran, jarak, penilaian harga, promosi, pelayanan, dan juga kenyamanan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Selanjutnya ada accessibility, di mana interpretasi kita itu data kita itu mudah diakses karena
dikumpulkan melalui G-Form yang hasilnya kita bisa convert ke SPS dan kita bisa mudah mengakses lewat SPS tersebut. Selanjutnya di representation atau yang terakhir, interpretasi kita yaitu responden kita adalah mahasiswa aktif ITS yang benar-benar pernah berbelanja di minimarket Indomaret ataupun minimarket Sakinah, dan juga penyebaran kita itu rata di seluruh fakultas mahasiswa ITS sudah mengisi kuesioner dari yang kita sudah bagikan. Next. Selanjutnya berikut adalah recap data hasil observasi. Di sini kita ada 7 poin yang kita analisis, yaitu harga produk, promo dan diskon, lokasi strategis, ketersediaan produk, pelayanan ramah, kebersihan dan kenyamanan, dan juga jam operasional panjang. Next. Nah, berikut hasil analisis data observasi kita, di mana kita mendapatkan keunggulan dari masing-masing minimarket. Yang pertama yaitu di keunggulan kompetitif minimarket Sakinah, di mana yang unggul itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu di harga produk, promo dan diskon, ketersediaan produk, dan juga lokasi strategis. Dan untuk keunggulan kompetitif dari minimarket Indomaret yaitu pelayanannya yang ramah, kebersihan dan kenyamanan, dan juga jam operasionalnya yang panjang. Next. Pada uji keseragaman data ini, kita menggunakan analisis box plot, yang dimana pada uji keseragaman data, sebagian besar variabel seperti harga, lokasi pelayanan, dan juga kebersihan menunjukkan sebaran yang seragam dengan median di rentan 4 hingga 5. Sedangkan variabel promo memiliki sebaran sedikit lebih luas dan beberapa outlier, tetapi tidak mempengaruhi stabilitas datanya. Secara keseluruhan, distribusi data ini stabil dan juga layak untuk analisis selanjutannya. Di uji kecukupan data sendiri, untuk Indomaret sampel yang terkumpul adalah 17 orang, sementara kebutuhan minimalnya adalah 36 hingga 138 orang. Untuk Sakinah sampelnya 14 orang dengan kebutuhan minimal 27 hingga 58 orang. Artinya kedua sampel tersebut belum mencukupi. Namun penelitian ini tetap dapat dilanjutkan karena populasi responden yang homogen dan juga penelitian ini bersifat deskriptif. Dan metode yang kita gunakan adalah non-parametrik yang masih valid untuk sampel kecil seperti ini. Selanjutnya di sini ada uji normalitas data. Jadi, dari hasil uji normalitas Shapiro-Wilk itu menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikan untuk variabel pada kelompok Indomaret dan Sakinah itu masih berada di bawah 0,05 atau di bawah alfa. Jadi karena nilai tersebut lebih kecil dari alfa 0,05, H0 itu ditolak sehingga seluruh variabel dinyatakan tidak berdistribusi normal. Dengan tidak terpenuhnya asumsi normalitas, uji parametrik ini tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, penelitian kami dilanjut menggunakan analisis uji komparatif non-parametrik, yaitu Mann-Whitney-Yu. Next. Di sini ada uji Mann-Whitney-Yu, jadi udah didapatkan untuk variabel harga, produk, dan promo, itu minimarket Sakinah memiliki rata-rata peringkat lebih tinggi. Secara peringkat, penilaian konsumen terhadap harga dan promo di Sakinah itu cenderung lebih positif. Nah, sedangkan untuk variabel lokasi, ketersediaan produk, pelayanan ramah, kebersihan, dan jam operasional panjang, minimarket Indomaret itu memiliki rata-rata peringkat yang lebih tinggi. Jadi, menunjukkan bahwa penilaian konsumen terhadap aspek-aspek ini itu cenderung positif berada di Indomaret. Next. Untuk statistik uji Mann-Whitney-Yu itu hasil uji menunjukkan bahwa seluruh nilai two-tailed itu dia lebih besar dari 0,05 sehingga keputusannya adalah gagal menolak H0 dan tidak ada perbedaan signifikan antara Indomaret dan Sakinah pada semua variabel layanan. Nah, meskipun beberapa variabel itu memiliki nilai Z negatif yang dimana menunjukkan tren main rank Indomaret lebih rendah, perbedaannya itu tidak signifikan sehingga kedua minimarket dapat dipersepsikan setara oleh konsumen. Next. Berikut ada perhitungan mean, median, range variance, dan standar deviasi dari 7 variabel dan 2 kelompok dari Indomaret dan Sakinah. Next. Next.
Jadi di sini kami melakukan uji hipotesis satu sampel yang dimana bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata penilaian mahasiswa ITS terhadap pelayanan minimarket, Indomaret, dan Sakinah itu telah mencapai standar skor 4. Jadi perumusan hipotesis untuk setiap variabel hipotesis itu dirumuskan sebagai berikut. Untuk H01, rata-rata tingkat kepuasan terhadap harga produk belum mencapai standar. Jadi mu-nya itu masih kurang dari 4. Lalu untuk hipotesis alternatif 1, rata-rata tingkat kepuasan terhadap harga produk itu telah mencapai atau melebihi standar. Jadi mu-nya lebih besar dari 4. Lalu di sini ada parameter pengujian dan nilai kritis. Untuk tingkat signifikansinya atau alfanya itu di sini kami menggunakan 0,05. Lalu untuk derajat kebebasan untuk Indomaret sendiri mempunyai jumlah sampelnya 17 sehingga DF-nya atau derajat kebebasannya itu 16 dan T-tabelnya 2,12. Sedangkan untuk Sakina DF-nya didapatkan 13 dan T-tabelnya 2,16. Dengan begitu, kriteria pengambilan keputusannya itu menolak H01 apabila T hitung itu lebih besar dari T-tabel, sedangkan menerima H01 ketika T hitung itu lebih kecil dari T-tabel. Next. Di sini ada perhitungan statistik uji untuk variabel kepuasan harga produk dan pengambilan keputusannya. Jadi, perhitungan statistik ujinya sudah didapatkan, lalu kesimpulannya itu tingkat kepuasan harga produk Indomaret belum memenuhi standar atau telah menerima H0 karena T hitungnya yang sebesar 0,90 dia itu lebih kecil dari tabel yang sebesar 2,12. Sedangkan untuk tingkat kepuasan harga produk Sakina telah memenuhi standar, yang dimana dia itu menolak H01 karena T hitungnya yang sebesar 3,12 itu dia lebih besar dari T tabel yang sebesar 2,16. Next. Next. Di sini ada variabel kepuasan promo. Nah, jadi tingkat kepuasan promo Indomaret itu belum memenuhi standar karena H0-nya diterima dengan T hitungnya dia sebesar minus 1,14 yang dimana lebih kecil dari T tabel yang sebesar 2,12. Lalu untuk yang Sakina sendiri juga sama, di mana tingkat kepuasan promonya belum mencapai standar yang telah ditetapkan karena H01-nya diterima dengan T hitungnya minus 0,29, yang dimana dia juga kurang dari T tabel sebesar 2,16. Next. Untuk variabel lokasi, tingkat kepuasan lokasi Indomaret itu telah memenuhi standar, yang dimana dia menolak H01 karena T hitungnya dia sebesar 2,52 itu lebih besar dari tabel yang sebesar 2,12. Untuk tingkat kepuasan lokasi Sakina, dia belum memenuhi standar, yang dimana dia menerima H01 karena T hitungnya dia sebesar 1,59 dan lebih kecil dari T tabel yang sebesar 2,16. Next. Next. Untuk variabel ketersediaan produk, di sini tingkat kepuasan ketersediaan produk Indomaret dia belum memenuhi standar karena H01-nya diterima. Dengan T hitungnya sebesar 1,43, dia lebih kecil dari T tabel yang sebesar 2,12. Begitu pula pada Sakina, tingkat kepuasan ketersediaan produk juga belum mencapai standar yang telah ditetapkan, yang dimana ditunjukkan oleh H01-nya diterima dengan T hitungnya sebesar 1,47, lebih kecil dari T tabel yang sebesar 2,16. Next. Selanjutnya ada perhitungan statistik uji untuk kepuasan pelayanan ramah. Untuk tingkat kepuasan pelayanan ramah di Indomaret ini belum memenuhi standar H01, yang artinya diterima karena T hitungnya itu 1,56, sedangkan T tabelnya itu 2,12. Tingkat kepuasan pelayanan ramah di Sakinah juga belum memenuhi standar karena T hitungnya 1,15, sedangkan T tabelnya T tabelnya 2,16. Next. Perhitungan statistik uji untuk kebersihan dan pengambilan keputusan.
tingkat kepuasan kebersihan Indomaret ini belum memenuhi standar karena H01 diterima dengan T hitung 1,31, sedangkan T tabelnya seperti yang saya sebutkan tadi 2,12. Hal yang sama juga terjadi pada Sakinah di mana tingkat kepuasan kebersihannya ini belum mencapai standar yang ditetapkan karena T hitungnya 0,29 sedangkan T tabelnya 2,16. Next. Perhitungan statistik uji untuk kepuasan jam operasional. Tingkat kepuasan jam operasional Indomaret ini memenuhi standar karena T hitungnya 2,13 dan T tabelnya itu 2,12. Sedangkan untuk Sakinah ini belum memenuhi standar karena T hitungnya ini 0,00 sedangkan T tabelnya 2,16. Next. Selanjutnya ada hasil olah data software. Jadi yang pertama ada hasil independent sample test. Berdasarkan independent sample test yang sampel independent sample t-test terhadap preferensi mahasiswa ITS terhadap minimarket Indomaret dan Sakinah, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada semua faktor yang diuji. Jadi seluruh variabel memiliki p-value alpha 0,05 yang mengindikasikan bahwa secara statistik preferensi mahasiswa ITS terhadap kedua minimarket adalah setara. Next. Lalu yang kedua ada data statistik deskriptifnya. Yang pertama Indomaret ini memperoleh rata-rata penilaian keseluruhan 4,23, yaitu keunggulan utamanya terletak pada faktor lokasi dan jam operasional yang dinilai tinggi. Juga meskipun unggul dalam aksesibilitas, aspek promo ini menjadi poin yang paling lemah dengan rata-rata terendah yaitu 3,65. Sedangkan untuk Sakinah ini mendapatkan sedikit keunggulan rata-rata penilaian keseluruhannya itu 4,24. Diferensialnya yang paling kuat adalah pada faktor harga produk yang dinilai tertinggi oleh responden yaitu sebesar 4,43. Sama seperti Indomaret, Sakinah juga menghadapi tantangan dalam faktor promo yang merupakan aspek dengan nilai terendah yaitu 3,93. Jadi secara keseluruhan meskipun masing-masing memiliki keunggulan spesifik, kedua minimarket ini dipersepsikan setara oleh mahasiswa ITS. Next. Ini ada analisis ukuran efek atau efek size-nya. Ada perbedaan rata-rata, ukuran efek kecil hingga sedang, interval kepercayaan 95% untuk semua faktor ini selalu mencakup 0. Implikasinya, perbedaan kecil yang diamati dalam data kami ini tidak cukup kuat atau stabil untuk dianggap sebagai perbedaan yang signifikan dalam populasi mahasiswa. Next. Untuk analisis dan interpretasi hasil pengolahan data kami yang udah dibahas sebelumnya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa semua faktor seperti harga, lokasi, dan juga pelayanan dinilai cukup baik oleh mahasiswa ITS. Indomaret unggul di bagian lokasi dan juga jam operasional, sedangkan Sakinah unggul di promo dan juga pelayanan. Namun perbedaannya tidak signifikan atau tidak terlalu besar. Secara keseluruhan, kedua minimarket ini memiliki kualitas pelayanan yang relatif seimbang dan faktor-faktor tersebut berkontribusi positif terhadap keputusan berbelanja mahasiswa ITS. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari hasil penelitian kami. Jadi keputusan berbelanja mahasiswa ITS itu dipengaruhi oleh 7 faktor utama yang seluruhnya memenuhi ekspektasi konsumen. Jadi hasil uji Manwitney-Yu menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara Indomaret dan juga Sakinah, sehingga keduanya itu dipersepsikan setara. Indomaret unggul pada lokasi, kelengkapan produk, pelayanan ramah, kebersihan, dan jam operasional, sedangkan Sakinah lebih kuat pada harga dan juga promosi. Secara keseluruhan, kedua minimarket ini memiliki daya saing yang seimbang dengan keunggulan yang saling melengkapi. Dan untuk saran, kita mengasih saran kepada masing-masing minimarket, yaitu yang pertama untuk di Indomaret, meningkatkan promosi mahasiswa, memperbaiki persepsi harga, dan juga terus mempertahankan kebersihan dan juga kenyamanan. Lalu untuk saran yang kita berikan di minimarket Sakinah, yaitu meningkatkan kenyamanan fisik, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan memperpanjang jam operasional, dan juga mempertahankan keunggulan harga. Oke, bisa di next. Mungkin sekian dari kami, kelompok H. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.